Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat berjumpa dengan kami di Setiabudi Channel. Yaitu kali ini kami akan membahas tentang kertas kerja perusahaan jasa. Presentasi ini kami lakukan dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan kelas 12 IPS yang saya ampu, yaitu melalui Vidcon Google Meet. Selamat mengikuti. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Ini sampai mana? Ini oke. Pertama, data yang dibutuhkan adalah neraca saldo. Nih. Nah, neraca saldo ini dibutuhkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Neraca saldo itu biasanya terdiri dari judulnya yang atas itu adalah satu neraca saldo, atasnya ada nama perusahaan, saya lupa mencantumkan ini. Jadi nama perusahaan, yang kedua neraca saldo namanya, dan yang ketiga adalah tanggal berapa neraca saldo itu dibuat. Misalnya 31 Desember 2015, biasanya akhir tahun. Tuh. Apakah akhir bulan boleh, Pak? Boleh. Akhir triwulan boleh. Tapi umumnya biasanya akhir tahun. Tujuannya nantinya adalah untuk menghitung berapa labanya perusahaan itu 1 tahun. Oke, saya lanjut. Ini neraca saldo ini terdiri dari kas sampai beban sewa kantor. Maka di kertas kerja yang kita kerjakan adalah yang pertama, langkahnya adalah mengisi neraca saldo ini dari sini sampai semuanya yang tertera tadi, sak jumlahnya. Itu langkah pertama, mengisi neraca saldo. Datanya dari mana, Pak? Datanya dari neraca saldo. Artinya kalau Anda gampang-gampangan gini, ini kita copy paste sak jumlahnya. Oke? Ini copy paste dimasukkan ke sini. Ini yang saya blok ini. Tak gede nih sih. Nah, lebih jelas ya. Oke, sekarang saya masukkan data tersebut. Oleh ini ini sudah saya hidden nih, sebenarnya ada angkanya di sini ya, Pak. Tak masukkan sampai sini. Angkanya hitam aja ya. Oke. Nah, ini ya. Tak sempitkan, tak kecilkan dikit. Oh, tambah gede. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah saya pindahkan IPS 1 dan IPS 2, boleh sambil dilihat pekerjaannya ya. IPS 1, IPS 2. Yang bukan IPS 1, IPS 2 bisa dilihat di tayangan ini. Terlihat ya, tayangannya jelas ya. Oke. Mudah-mudahan tayangannya jelas, termasuk suara saya mudah-mudahan jelas. Oke. Halo, kok diam semua? Jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Oke. Saya khawatir ndak masuk suaranya terus kowe podo turu kabeh. Oke, saya lanjut. Ini diambilkan dari mana? Sekali lagi dari sini. Guys, paham? Mulai kas sampai dengan beban sewa kantor sak jumlah itu. Nah, jadilah ini ya. Pak, apakah ini boleh dikasih tulisan? Boleh, misalnya dikasih sini jumlah. Kalau tidak dikasih tulisan jumlah, gini aja Pak Del, gimana? Juga tidak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya nanti. Nah, sudah, ini langkah pertama neraca kertas kerja. Kita bekerja kertas kerja sudah selesai. Langkah pertama. Sekarang kita lanjut di langkah kedua. Langkah kedua gimana? Mengisi ini ya. Apa aja? Penyesuaian. Kita isi angka-angkanya di sini. Artinya yang ini sudah tidak kita pakai sementara.
kita sisihkan. Nih, gini ya. Nah, kita isi penyesuaian. Gimana caranya? Jika nanti di penyesuaian ini, saya tunjukkan data penyesuaian ini. Nah, ada data penyesuaian. Jika data penyesuaian ini tulisannya sudah ada di sini, contohnya perlengkapan kantor, di sini sudah ada nama perlengkapan kantor. Berarti tidak usah kita buat nama akun lagi. Nah, tidak usah. Namun kalau seandainya beban perlengkapan kantor ini tidak ada di sini, maka perlu kita tuliskan nanti di sini. Tempatnya di mana? Mulai di bawah jumlah ini ya. Tidak boleh di atas ini karena nubruk. Nah, baik di bawah ini, tapi letaknya di sini. Nih, di gambarnya ini yang tak blok itu. Nah, ini. Oke, kita mulai penyesuaian. Kita masukkan. Pertama, beban perlengkapan kantor debit 3 juta. 3 juta. Kreditnya perlengkapan kantor 3 juta. Kita masukkan beban perlengkapan kantor 3 juta. Adakah di sini beban perlengkapan kantor? Tidak ada. Maka kita buat lagi, yaitu di sini nilainya 3 juta. Nah, saya ulang, enggak bingung. Beban perlengkapan kantor debit 3 juta. Karena di sini tidak ada, maka kita bikin sendiri 3 juta debit. Jangan lupa ya di sini ya, bukan di sini loh ya. Tuh. Tak aneh. Nah, 3 juta dalam ribuan rupiah saya pakai 3.000. Kemudian kreditnya apa aja? Perlengkapan kantor berapa? 3 juta. Di sini kita cari, adakah perlengkapan kantor? Ada. Kita tulis kredit. Tadi kan kredit ini. Ini kredit 3 juta, maka kita tulis di sini kredit 3 juta. Kita tulis. Nih, 3 juta perlengkapan kantor. Oke. Kita lanjut. Berarti penyesuaian yang pertama sudah selesai. Ini sudah selesai. Tak ilangi ai, ben gak bingung. Berarti sudah selesai yang itu. Yang kedua, debitnya apa aja? Piutang bunga apa atau bunga yang masih harus diterima, kreditnya pendapatan bunga 750.000. Ini kita cari dulu, apakah di sini ada piutang bunga? Ternyata tidak ada. Maka kita tulis di sini piutang bunga. Nah, piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima. Di debit ya. Debit nilainya 750.000. Oke. Lanjut. Saiki kredit. Pendapatan bunga kredit 750.000. Pendapatan bunga ada enggak di sini? Tidak ada. Berarti kita bikin lagi. Yaitu di sini pendapatan bunga ini 750.000. Oke, jadi ini penyesuaian. Berarti yang kedua selesai. Ini kita sembunyikan. Yang ketiga yaitu beban penyusutan peralatan kantor.
ya. Beban penyusutan peralatan kantor. Dan beban penyusutan peralatan kantor itu di debit 24 juta. Maka beban penyusutan peralatan kantor itu di debit berapa tadi? 24 juta. Nih. Sekarang di kredit beban perlengkapan kantor itu kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor 24 juta. Ternyata di sini akumulasi penyusutan peralatan kantor ada enggak? Oh, enggak ada. Berarti kita buat sendiri. Berarti ini baru pertama kali disusutkan. Nilainya di kredit nilainya 24 juta. Tuh. Dari sekian ini mungkin ada yang bingung. Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Beban gaji. Beban gaji ini di debit 2.500.000. Maka beban gaji di sini ada enggak beban gaji? Oh, ternyata enggak ada. Enggak ada, kita bikin di sini beban gaji yaitu nilainya 4.500.000 ya. Debit 2.500.000. 2.500.000 maaf. Ini 2.500.000 utang gaji nilainya 2.500.000 sebelah kredit. 2.500.000 utang gaji tidak ada. Berarti buat sendiri. Utang gaji sebelah kredit nilainya 2.500.000. Oke. Lanjut yang terakhir kayaknya. Oke. Nomor 5. Nah, ini lang. Sewa kantor dibayar di muka 3.750.000. Kita masukkan di sini. Maka kita bikin sendiri. Nih. Ini kita masukkan. Nah, 3.750.000. Kreditnya beban sewa kantor 3.750.000. Ada ya ini ya? Karena ada, kita tidak bikin lagi. Ini langsung dimasukkan beban sewa kantor. Oke. Berarti semua penyesuaian sudah dimasukkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Sudah dimasukkan semua. Berarti bentar, ada yang masuk kayaknya. Nah, iya. Oke. Kembali lagi. Nah, oh iki ya. Nah, ini berarti langkah kedua sudah selesai. Angkanya dijumlahkan di sini. Nah, kok beda yang kiri dengan kanan? Kita teliti. Berarti ada saya yang salah. 3.750. Oh, ini. Nah, ketemu ya. Oke, sama ya. Oke, ini. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini 2 langkah. Pertama neraca saldo, yang kedua penyesuaian. Nah, gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut. Maka langkah berikutnya, mungkin ada yang masuk. Oh, enggak ada. Langkah berikutnya adalah mengisi NSD atau neraca saldo disesuaikan. Bagaimana caranya mengisi ini? Ini caranya adalah mengawinkan. Istilahnya mengawinkan, nggak saya menggabungkan namanya ya. Menggabungkan neraca saldo sama penyesuaian, digabungkan jadilah NSD. Cara menggabungkannya bagaimana? Gini, contoh kita mulai kas di neraca saldo
debit 186 sekian dikurangi kreditnya 0, jadi tetap 186 sekian, ditambah ini debit 0 masih tetap, dikurangi kredit 0, jadi di sini ditulis debit kan 186.500 ini tuh. Lah kalau yang perlengkapan kantor gimana? Debit kurangi kredit ditambah debit kurangi kredit. Iki 0 berarti 5.000 kurangi 3.000. Kenapa dikurangi? Debit sama kredit. 5 kurangi 3 piro aja? 2. Oke. Yang ini nggak ada temennya lagi. Ya tulis saja di sini 240.000. Ya yang ini kredit ini tidak ada temennya, ya kita pindah ke sini sebelah kredit. Ojo keliru ya. Ya kadang-kadang ya keliru. Nih, sebelah kredit kita masukkan berapa? 40, 50, 300. Ini juga sebelah. Nah, ini 1000, tidak ada temennya. Tulis di sini 1000. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah ini di kredit, ini di kredit terus besar kurang kecil. Ini kalau yang di kelompok ini, tinggal masukkan aja yang debit masukkan kredit, yang kredit masuk yang debit masukkan debit, yang kredit dilebok nih di kredit. Tuh. Ini akhirnya, nah, ini debit kreditnya kita masukkan sesuai sama kan ini. Sudah selesai, tinggal jumlahnya pasti sama. Itu cara menghitung apa? Neraca saldo disesuaikan NSD. Ada pertanyaan sebelum tak lanjut? Nah, setelah ini jadi, ini jadi, nah maka yang di kiri 2 ini gak kanggo ya, sudah tidak dipakai ini karena semuanya angkanya sudah masuk di NSD, paham ya? Nah ini gak kanggo yang tak blok itu, tinggal ini. Mungkin ada yang masuk lagi nih, Anita silakan mengikuti kelanjutannya materi. Oke, ini NSD. Saya katakan bahwa kalau ini sudah masuk NSD, maka yang 2 ini dapat dikatakan sudah nggak terpakai. Karena semua dipindah ke sini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan kita tunggu episode berikutnya, yaitu kertas kerja pada episode kelanjutan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.